Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua ya, saya sama wirausaha ATK dan fotokopi ya. Ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, kalau pada video kemarin saya sudah membahas tentang keuntungan yang kita dapatkan ataupun omset yang kita dapatkan dari menjual jasa mencetak kartu vaksin ya. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi berbagi pengetahuan ya, maksudnya bagi pengetahuan ya tentang peralatannya ya. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang keuntungan maupun omset dari menjual jasa mencetak kartu vaksin. Pada video kali ini saya akan share tentang peralatan-peralatan sederhana ya, dan nggak mesti harus membutuhkan peralatan yang canggih untuk membuka jasa mencetak kartu vaksin ya, seperti yang saya lakukan ya. Jadi peralatannya sangat mudah dan sangat sederhana teman-teman ya. Jadi kita nggak mesti harus mencari ataupun membeli peralatan-peralatan yang canggih untuk mencetak kartu vaksin tersebut teman-teman ya. Oke. Jadi peralatan-peralatannya itu apa saja teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ya, yang peralatan mudah, nggak terlalu ribet ya teman-teman. Oke. Jadi yang pertama-tama satu unit komputer ya. Yang pastinya kalau kita usaha fotokopi dan ATK ya, pasti kita punya ya satu unit komputer seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Satu unit komputer, kemudian punya di dalamnya ada aplikasi Microsoft ya buat untuk mengeprint nanti, dan juga aplikasi Photoshop itu untuk mengedit supaya nama di kartu vaksinnya itu menjadi besar dan terlihat jelas ya. Soalnya kalau yang standar dari kartu vaksin yang kita download itu kurang jelas ya teman-teman ya, kalau kita cetak menjadi kartu vaksin seukuran KTP ya, jadi kurang jelas dan buram. Maka dari itu kita harus memperbesar tulisan namanya supaya terlihat jelas pada waktu kita cetak menjadi kartu vaksin tersebut teman-teman. Oke, jadi ada aplikasi Photoshop. Oke, kemudian ada satu buah unit printer ya, seperti ini teman-teman ya. Satu buah unit printer ini gunanya untuk mengeprint ya, mengeprint kartu vaksin yang akan kita cetak nanti ya. Jadi kita print dulu kartu vaksinnya, setelah itu baru kita cetak di kertas yang sudah kita beli ya. Jadi kertas yang saya pakai adalah kertas ini teman-teman, bisa dilihat ya, ini adalah, jadi ini bukan kertas foto ya, tapi ini adalah kertas untuk mencetak kartu vaksin atau ID card ya. Namanya adalah PVC ID card ya. Di sini ada dua jenis lembar ya, yaitu lembaran yang seperti ini untuk yang mengeprintnya ya, mengeprint tulisan kartu vaksinnya ya. Jadi ini untuk mengeprintnya, dan yang kertas tebalnya ini adalah untuk tempat menempelkan yang sudah kita print tadi, supaya untuk berbentuk menjadi kartu vaksin. Oke, itu peralatan yang kedua ya. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah seperti yang sebelum-sebelumnya yang umum kita gunakan untuk di tempat usaha dengan fotokopi, yaitu mesin laminating ya. Jadi ini adalah mesin laminating, fungsinya adalah untuk mengepres ataupun melaminating kartu vaksin yang sudah kita tempelkan ya. Jadi nanti setelah kita print, kemudian kita tempelkan yang sudah print, kita tempelkan ke kartu yang agak tebal tadi, kemudian kita press supaya dia lengket ya teman-teman. Oke. Kemudian peralatan selanjutnya adalah pemotong kertas ya. Jadi kita pakai pemotong kertas ya untuk membentuk kartunya ya. Jadi kartunya nanti kalau sudah ditempelkan, kemudian kita press, baru kita potong-potong seukuran dengan ukuran KTP ya, dengan menggunakan mesin pemotong kertas seperti ini teman-teman. Oke. Jadi itu adalah beberapa peralatan-peralatan yang bisa kita pakai ya,
peralatan-peralatan sederhana ataupun yang umum ya kita gunakan di usaha fotokopi dan ATK. Jadi bisa kita gunakan untuk mencetak kartu vaksin ya. Jadi kita bisa menambah pendapatan ataupun menambah pemasukan dengan mencetak kartu vaksin ya, supaya selain membuat toko kita menjadi lebih terlihat lux ataupun keren ya, dan kita juga bisa menambah pendapatan dari mencetak kartu vaksin tersebut teman-teman ya. Oke, saya mencari contohnya sudah saya buat tadi kok nggak ketemu ya teman-teman ya. Jadi itu akan memperlihatkan pada teman-teman semua kartu vaksin yang sudah saya cetak ya, nanti biar jadi contoh gitu ya. Tapi kok nggak ketemu, disimpan sama istri saya teman-teman ya, nggak tahu nyimpannya di mana. Nanti kita akan cari. Dan itu tadi adalah beberapa peralatan-peralatan ya teman-teman ya, yang kita gunakan ataupun kita pakai untuk mencetak kartu vaksin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu membeli peralatan-peralatan yang canggih, peralatan-peralatan yang mahal-mahal ya untuk mencetak kartu vaksin. Cukup peralatan yang ada di toko kita tadi ya teman-teman ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sudah cukup ya kalau untuk mencetak kartu vaksinnya tadi. Jadi itu dan cara pengeditannya juga tidak terlalu sulit ya. Di video berikutnya nanti saya akan mencontohkan, mempraktekkan bagaimana caranya kita mencetak kartu vaksin ya. Jadi kalau nanti ada konsumen datang, dia kalau sudah di-download di HP-nya ya itu lebih mudah, kita tinggal mengeditnya di komputer kita ya. Tapi kalau yang belum di-download kan yang masih konsumen yang masih awam untuk mendownload kartu vaksin ya, dia paling cuma membawa kertas kertas yang waktu kita vaksin ya, kertas itu, dan kemudian kita download sendiri di komputer kita ya. Jadi kita kalau mau download kartu vaksin itu harus menggunakan aplikasi, namanya adalah aplikasi peduli ya, aplikasi peduli, pokoknya aplikasi, bentar saya cek di peduli lindungi ya ya. Jadi kita harus punya aplikasi peduli lindungi, kita daftar dulu menjadi biar bisa punya terdaftar menjadi aplikasi peduli ya. Nanti setelah itu baru kita bisa mendownload kartu vaksin dari konsumen yang mau mencetak kartu vaksin di toko kita teman-teman. Oke, jadi mungkin itu ada beberapa peralatan yang sudah saya share tadi teman-teman ya. Semoga bisa menjadi informasi dan juga bisa bermanfaat buat teman semua yang pengen mencoba membuka usaha menjadi jasa cetak kartu vaksin ya. Karena kalau satu orang itu ada 4 keluarga, ada 4 orang ya teman-teman ya. Jadi 4 kartu itu udah berapa ya, kalau 20.000 kali 4 udah 80.000. Sementara modal kertasnya ini cuman 40.000 ya teman-teman ya, kalau di tempat saya ini. Kalau modal kertasnya ini cuma 40.000. Jadi kalau 2 orang ataupun 3 orang yang mencetak kartu, sudah balik modal untuk beli kertasnya ya. Tinggal modal untuk beli tinta printernya itu ya teman-teman, sama tenaga kita pada saat mengedit kartu vaksinnya tersebut teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu aja teman-teman ya untuk share pada video kali ini tentang peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk mencetak kartu vaksin ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman semua, dan jangan lupa untuk terus nonton video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.